Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 142. Apa harus maafkan? Bila saya tidak memaafkan, saya dianggap sombong dan tidak berperasaan. Bapak dan Ibu sudah berusaha untuk bisa sampai di sini, namun saya tetap tidak mau memaafkan. Menurut Anda berdua, bila Anda menjadi saya, apakah Anda mampu memaafkan? Nina tersenyum. Sabrina Lukman diam saat mendengar pertanyaan dari Nina. Apa Ibu Sabrina tahu dan juga pernah merasakan merindukan suami? Nina memandang Sabrina. Namun, wanita yang ditanyanya tidak mampu menjawab pertanyaannya. Wanita itu hanya menundukkan kepalanya dan menangis. Dengan penuh keyakinan dan kesabaran, saya selalu menunggu suami saya. Saya yakin dia pasti akan pulang. Dia tidak akan pernah mungkin melupakan anak dan juga istrinya. Saya yakin suami saya bukan orang yang pembohong. Dia pasti akan menepati janjinya. Dia pasti akan pulang. Karena itu, saya tidak ingin melanggar janji saya kepadanya. Saya sudah berjanji untuk menunggunya, dan saya selalu setia menunggunya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, begitu juga dengan tahun. Sampai pada waktu itu, anak saya berusia 5 tahun, dan saya masih tetap menunggu. Saya berharap suami saya datang di saat nanti anak saya masuk sekolah. Anak saya selalu bercerita bahwa dia ingin diantarkan ayahnya untuk ke sekolah, dan juga dijemput oleh ayahnya di sekolah. Dia tidak ingin saya repot mengantar jemputnya di sekolah, karena dia tahu saya bekerja di rumah makan. Meskipun dia masih sangat kecil, tapi dia sudah bisa berpikir sejauh itu. Namun ternyata itu semua hanyalah menjadi mimpi untuk anak saya. Saya harus menerima kabar bahwa ternyata suami saya sudah menikah lagi dan dia sudah berada di London. Hati saya sangat sakit. Penantian saya dan kesan saya ternyata sia-sia. Saya selalu bertanya, mengapa dia pergi meninggalkan saya dengan cara yang seperti ini? Mengapa dia tidak sabar menunggu anaknya lahir bila dia ingin meninggalkan saya? Jika dia tidak mencintai saya, mengapa dia tidak berpisah secara baik-baik dengan saya sebelum dia pergi ke London, sehingga saya tidak perlu menunggunya? Apa dia tahu seperti apa rasanya sakitnya menunggu? Waktu terasa lama berlalu. Bila rindu hanya bisa memeluk bayangannya. Nina menangis ketika mengingat seperti apa sakit hatinya saat itu. Saya mencoba untuk kuat demi anak saya. Selama ini, yang membuat saya mampu bertahan dan tetap kuat hanyalah anak saya. Saya memutuskan untuk berhenti dari rumah makan dan mencoba untuk mencari tempat tinggal yang jauh dari lokasi rumah saya yang lama, karena saran dari para tetangga. Mereka mencemaskan bila mantan suami saya datang dan mengambil anak saya. Pada akhirnya, saya memilih lokasi yang jauh agar dia tidak menemukan saya. Saya sudah tidak memikirkan tentang masalah status atau apalah itu. Bahkan, mengurus surat di kantor pengadilan saya tidak mau, karena saya takut bila nanti mantan suami saya menemukan saya dan akan mengambil anak saya. Saya tidak mungkin bisa hidup tanpa anak saya. Pada saat itu, hanya anak saya yang menjadi jantung saya. Dia nafas saya, dia nyawa saya. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk tidak melakukan apapun. Saya memulai usaha rumah makan kecil-kecilan. Modal usaha dikasih oleh pemilik rumah makan tempat saya bekerja dulu. Beliau bagaikan malaikat untuk saya. Dia bukannya sekedar memberi modal, namun juga membantu saya mengurus semuanya. Dia mengajarkan saya bagaimana mengelola rumah makan. Ingin rasanya Sabrina meminta menghentikan ceritanya, namun mulutnya tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa mendengarkan semuanya, meskipun hatinya terasa sakit. Apa yang diceritakan oleh Nina terbayang oleh pandangannya. Rasa bersalah sebagai besar dalam dirinya. Saya tidak pernah bisa melupakan jasa beliau. Beliau selalu memberikan anak saya makanan yang sehat dan bergizi. Sehingga setiap hari, anak saya makan nasi pakai ayam goreng, minum susu coklat 1 hari 5 kali, makan bakso kesukaannya setiap malam. Semua itu karena Ibu Pipit yang selalu memberikan anak saya makan enak. Nina menangis ketika mengingat ini semua. Di saat anak saya sudah pandai menulis, ia menulis nama ibunya dan juga ayahnya.
Dia mengatakan kepada saya, bila nanti ayahnya pulang, dia ingin memperlihatkan bahwa dirinya sudah bisa menulis nama ayahnya. Nina mengusap air matanya. Lukman dan Sabrina sudah tidak sanggup untuk mendengarkan cerita Nina. Mereka hanya menangis tanpa bisa berkata apa-apa. Rasa menyesal begitu sangat sakit di hatinya. Ia membuat mereka lebih menyesal. Mengapa baru sekarang mereka datang untuk meminta maaf? Mengapa tidak sejak dulu? Sebelum subuh, kami bangun dan sholat subuh di masjid berdua. Saya selalu mengajarkan anak saya untuk melakukan ibadah di masjid karena dia adalah seorang laki-laki. Setelah selesai sholat subuh, kami berdua pergi ke pasar dengan naik sepeda. Meskipun usianya waktu itu baru 5 tahun, namun dia tidak pernah menangis ketika saya membangunkannya. Namun sifatnya memang sudah seperti itu, karena mungkin dia sudah terbiasa dibangunkan sebelum subuh, dan ketika selesai sholat subuh, kami akan pergi ke rumah makan untuk bekerja. Nina tersenyum ketika menceritakan bagaimana cerdasnya putranya. Apakah pemilik rumah makan, ya dulu tempat ibu Nina bekerja masih hidup? Tanya Sabrina. Nina menganggukkan kepalanya. Alhamdulillah, sampai sekarang beliau masih hidup dan juga sehat. Belum lama ini, saya baru saja pulang umroh bersama dengan Ibu Pipit. Saya juga berkunjung dan jalan-jalan di daerah asalnya di Sumatera Barat. Seperti itulah indahnya takdir. Di saat mertua saya tidak menerima saya, bahkan mertua saya dengan sengaja menghancurkan hidup saya, masa depan saya dengan caranya. Di saat anak saya lahir dan neneknya tidak mau menerimanya, bahkan tidak mau mengakui sebagai cucunya. Namun pada saat itu juga, saya dikirimkan seorang malaikat yang menyelamatkan hidup saya. Saya tidak pernah membayangkan, bila seandainya saya tidak berjumpa dengan beliau, mungkin kehidupan saya tidak seperti sekarang. Nina tersenyum. Kami menyesal, kami minta maaf, Lukman berkata dengan suara yang sangat pelan, namun bisa didengar oleh lawan bicaranya. Semua itu sudah berlalu. Saya juga tidak tahu apakah saya bisa memaafkan, namun saya tidak ingin kita hidup dalam penyesalan, karena saya tahu itu akan membuat hati saya tidak akan tenang. Nina tersenyum dan mengusap air matanya. Saya tidak tahu harus berbicara apa, karena memang kami begitu banyak berbuat salah, sesal Sabrina. Saya selalu mengatakan kepada diri saya, apa yang terjadi adalah takdir hidup saya, dan saya tidak ingin menyalahkan takdir saya. Memang sudah seperti ini takdir yang harus saya jalani. Saya selalu percaya bahwa segala sesuatu itu ada hikmahnya, ungkap Nina.